Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Islam Negeri Papua, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, kelompok 6 semester 1. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in sampai pada masa sekarang. Sebelum masuk pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan Nur Naila dengan NIM 23040406069. Selanjutnya dengan Astri S dengan NIM 23040404063. Kemudian dengan Nia Ramadhani dengan NIM 23040404065. Dan yang terakhir dengan saya sendiri Muhammad Rifaldi Andi Parana dengan NIM 23040404059. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Sejarah Perkembangan Hadis pada masa tabi'in sampai pada masa sekarang. Sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Nah, dalam sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in ini merupakan perkembangan hadis yang mengikuti generasi sahabat Nabi, di mana merupakan periode penting dalam sejarah pengumpulan, penulisan, dan penyebaran hadis dalam tradisi Islam. Nah, pada masa ini terjadi penghimpunan hadis, di mana metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis, yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya, mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Nah, pada masa ini juga Al-Quran telah berhasil dikumpulkan dalam satu mushaf, sehingga tidak lagi terjadi kekhawatiran mengenai bercampurnya periwayatan hadis. Dan pada masa ini, para tabi'in telah menyebar ke berbagai wilayah kekuasaan Islam. Pada masa tabi'in, al-tabi'in, terjadi perkembangan yang signifikan dalam kejayaan kodifikasi hadis, mengacu pada upaya untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, dan menyusun upaya hadis-hadis yang ada menjadi koleksi yang terorganisir dan sistematis. Pada masa ini, para ulama dan para hadis melakukan upaya yang lebih serius dalam mengumpulkan dan menyusun hadis terbesar yang ada di masyarakat sekitar. Mereka juga melakukan perjalanan di berbagai wilayah untuk mendengarkan dan mencatat hadis-hadis yang telah disampaikan oleh para perawi yang masih hidup. Mereka juga berusaha untuk membedakan antara hadis-hadis sahih dan hadis-hadis lemah, serta memeriksa keaslian sanad dan matan. Pembukuan hadis pada abad kedua belum tersusun secara sistematis dalam bab-bab tertentu. Dalam penyusunannya, mereka masih memasukkan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Di samping hadis dari Nabi Muhammad SAW, kesemuanya dibukukan secara bersamaan. Dari situlah kemudian terdapat kitab hadis yang marfu, mauquf, dan maqtu. Di antara kitab-kitab hadis pada abad kedua Hijriah yang mendapat perhatian ulama secara umum adalah kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik, kedua Al-Musnad dan Mukhtalif Al-Hadis yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i, yang ketiga Al-Sirah Al-Nabawiyah atau Al-Maghazi wa Asyar susunan Ibnu Ishaq. Dari kitab-kitab Al-Muwatta mengandung 1726 rangkaian kabar dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Kabar yang musnad sejumlah 600, yang mursal sejumlah 228, yang mauquf sejumlah 613, dan 285 yang maqtu. Selanjutnya, pada abad ketiga terjadi pentasian dan penyarian hadis dengan kriteria tertentu, di mana para ulama pada masa ini mulai berusaha menyusun kitab-kitab musnad yang memuat hadis Nabi dan memisahkannya dari perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Walaupun sudah dipisahkan dari perkataan sahabat dan fatwa tabi'in, hadis dalam kitab musnad masih bercampur dengan hadis yang sahih, sehingga di pertengahan abad ketiga disusunlah kitab yang sahih. Dengan usaha para ulama besar pada abad ketiga tersusun 3 macam kitab hadis. Yang pertama adalah kitab-kitab sahih, adalah kitab yang disusun dengan memasukkan hadis-hadis yang dipandang sahih saja. Kemudian yaitu kitab-kitab sunan, adalah kitab yang disusun
menyusun dengan memasukkan hadis-hadis yang dipandang sahih, juga hadis dhaif selain munkar termuat di dalamnya, dan kebanyakan diterangkan kedepannya oleh penulis. Dan kemudian adalah kitab-kitab musnad, adalah kitab yang memuat sederetan hadis yang diterima tanpa menyaring dan menerangkan derajat-derajat hadis karena dianggap cakap di bidangnya. Selanjutnya, pada abad ke-4 sampai dengan ke-6 terjadi pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan hadis dengan karakteristik penulisan hadis berbentuk mujam, sahih, mustadrak, sunan al-jam'u, iktishab, istiraj, dan syarah. Selanjutnya, pada abad ke-7 sampai dan ke-8 terjadi penghimpunan dan pembukuan hadis yang lebih sistematik, sehingga dapat disimpulkan dari abad sebelumnya, yaitu abad kedua sampai seterusnya, terjadi perkembangan hadis yang signifikan dalam penghimpunan dan penerbitan hadis yang sistematis, di mana para ulama melakukan metode lebih lanjut dalam menyusun, mengumpulkan, dan menerbitkan kitab-kitab hadis. Mereka melakukan seleksi hadis-hadis yang dianggap sahih dan dapat dipercaya, serta memberikan komentar dan penjelasan terkait hadis-hadis tersebut.